Rusia ngamuk atas serangan terbaru rezim Zionis Israel ke jalur Gaza. Benarkah Putin akan mengirimkan bantuan militernya untuk membantu Palestina? Kedutaan besar Rusia di Mesir marah atas agresi terbaru rezim Zionis Israel ke jalur Gaza. Menurut laporan FNA, kedubes Rusia di Mesir seraya mengecam agresi mengerikan terbaru rezim Zionis di jalur Gaza, mengkritik keras Tel Aviv karena mendukung Ukraina dan sikapnya yang mengabaikan nyawa rakyat Palestina. Militer rezim Zionis memulai serangan udara dan artilerinya ke berbagai wilayah Gaza yang menghabisi puluhan orang dan juga anak-anak dan perempuan. Selain itu, serangan brutal ini juga menciderai ratusan orang. Berbagai faksi mukawama Palestina saat membalas agresi ini menembakkan ratusan roket ke kota dan juga distrik Zionis di wilayah Palestina pendudukan, khususnya Tel Aviv dan Bandara Udara Ben Gurion. Serangan balasan ini mengakibatkan 60 Zionis dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya diberlakukan gencatan senjata antara rezim Zionis dan Israel dan juga gerakan Jihad Islam Palestina. Namun hal itu tidak membuat Rusia menjadi senang. Namun diberitakan juga sebelumnya jika Rusia siap mengirimkan bantuan militernya dan juga bantuan lainnya untuk membantu Palestina dan Jihad Islam Palestina. Benarkah? Jalur Gaza diblokade total Israel dari darat, udara, dan laut sejak tahun 2006 dan warga Gaza menghadapi banyak kesulitan. Selama serangan rezim Zionis ke jalur Gaza sampai saat ini ribuan warga Palestina gugur dan terluka. Namun dunia terlalu mengabaikan hal itu, bahkan tidak memberi sanksi seperti dunia memberi sanksi terhadap Rusia. Negara-negara seperti Irak, Iran, Suriah, dan juga Rusia ataupun juga Turki menjadi negara yang selalu berada di belakang untuk membantu Palestina. Rusia serang Israel sebut-sebut Palestina. Vladimir Putin mulai geram dengan Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Israel di Moskow. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, atas apa yang ia lontarkan pada media. Selain itu, Rusia kesal atas tindakan Israel yang mendukung penangguhan Kremlin di Dewan HAM PBB. Beberapa waktu lalu, Rusia juga menyebut Israel telah menuding pengalihan isu. Kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik ini. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengambil keuntungan dan mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, yakni Palestina-Israel. Dikatakan di Rusia, Israel telah melakukan pencaplokan ke Palestina menyebabkan 2,5 juta warga di tepi barat hidup di kantong-kantong yang terpisah dari dunia luar. Jalur Gaza pada dasarnya telah menjadi penjara terbuka yang 2 juta orangnya telah dipaksa untuk bertahan hidup selama hampir 14 tahun di bawah kondisi laut, udara, dan blokade tanah yang diberlakukan oleh Israel, tambah Rusia. Juga perlu dicatat bahwa program Israel untuk mempertahankan pendudukan terlama dalam sejarah dunia pasca perang dilakukan dengan bantuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan juga dukungan dari Amerika. Kejahatan perang. Namun pada dasarnya Israel yang banyak melakukan hal tersebut. Hingga saat ini diketahui jika Putin masih terus mendukung Palestina dan hubungannya dengan Israel semakin memanas. Apalagi baru saja Rusia mengusir banyak warga Yahudi dari ibu kotanya yang terdeteksi adalah mata-mata. Selain itu, Rusia juga mengatakan akan membantu dengan penuh pada Palestina atas apa yang telah dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun.
Rusia dan Hamas bersatu, pemimpin Hamas kunjungi Vladimir Putin, bahas perjuangan Palestina serang Israel. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh melakukan kunjungan ke Rusia. Dia dan delegasinya bertemu pejabat-pejabat tinggi Rusia untuk membahas perjuangan Palestina. Dalam kunjungannya, Haniyeh didampingi Wakil Kepala Biro Politik Hamas di tepi barat Saleh Al-Arouri serta anggota senior Politbiro Hamas Moussa Abu Marzouk dan Maher Saleh. Saluran televisi Al-Mayadin yang berbasis di Beirut, Lebanon melaporkan dalam kunjungan tersebut Haniyeh dan delegasinya hendak melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Mereka akan diagendakan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Rusia lainnya untuk membahas Palestina. Kementerian Luar Negeri Rusia telah meminta agar kunjungan ini berlangsung beberapa hari. Tujuannya adalah untuk membahas masa depan hubungan bilateral untuk membantu perjuangan Palestina, kata seorang juru bicara. Pada Mei lalu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Hamas Abu Marzouk melakukan kunjungan ke Rusia. Dia bertemu sejumlah pejabat negara tersebut untuk membahas beberapa isu terkait Palestina. Pada Juli lalu, Rusia menyampaikan bahwa mereka melanjutkan upaya untuk memulai kembali bantuan untuk Palestina di bawah payung Kuartet Timur Tengah. Sementara itu, Polyansky menilai upaya multilateral untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina perlu ditingkatkan, termasuk dalam format mediator internasional Kuartet di Timur Tengah. Dengan ini, kami menegaskan kembali komitmen kami untuk bekerja sama dengan mitra Kuartet untuk mengefisiensikan pekerjaan dari format yang disetujui Dewan Keamanan PBB, ucapnya.